Dari lantai dasar Gedung Sosial Budaya Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra JC, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah kembali dalam program JC Business Coaching. Hari ini edisi 7 Oktober 2020. Kita kembali hadir tentunya di ruang dengar Anda Mitra JC atau di layar kaca Mitra JC. Saat ini kita berada di Gedung Sosial Budaya Jakarta Islamic Center. Ini salah satu fasilitas yang ada di JIC. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang amat penting sekali bagi para UMKM, para wirausaha untuk bisa membangun branding, personal branding. Nah, seperti apa dan bagaimana? Alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita yang memang sudah pakar di bidangnya. Beliau adalah Coach Wahyu dan Coach Ani dari Bintang Research atau di bawah naungan PT Bintang Elsa Maditama yang akan berbagi bersama kita mengenai materi yang tadi sudah Bang Dipo sebutkan. Untuk itu kami mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung berpartisipasi melalui interaktif kami. Kami hanya mengundang Mitra JC yang ingin telepon, silakan di 081-21554-9288. Kurang lebih 35 menit ke depan kita akan hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC, dan tentunya tanpa perpanjang kalam langsung saja kita akan menyapa kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Coach Ani. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Ani sehat ya? Alhamdulillah. Perjalanan sehat. Nampaknya juga sudah mulai lancar atau bagaimana? Agak sedikit macet kali. Sekali tadi, tolnya lancar sekali, alhamdulillah. Iya ya, mudah-mudahan Mitra JC juga lancar ya pada pagi hari ini ya. Mungkin karena ini merupakan hari Rabu ya harus semangat. Betul. Ya. Ini walaupun kita di pertengahan pekan ya, ini tetap menjadi satu semangat kita juga untuk bekerja. Baik, narasumber kedua kita setelah tadi Coach Ani sudah menyapa Mitra JC, kita akan menyapa Coach Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Wahyu? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu lagi bersama Bu Ani, Coach Wahyu. Alhamdulillah Mitra JC kita hadir sekarang setiap pekan ya. Artinya Mitra JC jangan khawatir. Jadikan siaran kita jadi semacam kuliah Mitra JC mungkin ya. Atau sambil belajar sambil bermain gitu ya, sambil kita ngomong-ngomong masalah marketing research itu seperti apa. Beberapa minggu lalu juga sempat kita bahas tentang mystery shopper, kemudian juga materi berkaitan dengan mix customer marketing mix, loss customer analysis dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang beda nih. Ini belum pernah diangkat sebelumnya di tema-tema sebelumnya tentang personal branding. Nah, silakan. Untuk yang pertama kami persilakan dulu Coach Wahyu dulu untuk menyampaikan seperti apa sih personal branding itu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mitra JIC dan sahabat bisnis yang saya hormati. Personal branding itu hakikatnya seperti hanya citra ya. Orang yang image kita di hadapan orang lain itu seperti apa, atau kita ingin dikenal seperti apa. Itulah garis besarnya tentang personal branding. Jadi kita tuh pengen diketahui orang sebagai apa sih. Jadi kalau orang tuh ngomongin kita, yang terekam pertama di diri kita tuh apa sih? Apa dari kelebihan kita. Nah, personal branding di sini tentunya yang dikenal adalah yang dikenal tentang kebaikannya ya, tentang keahliannya atau kapasitasnya. Ini penting dilakukan oleh semua orang, tidak hanya kaum selebritis ataupun tokoh-tokoh terkenal, karena ini untuk meningkatkan nilai kita di mata kompetitor bisa, di mata teman-teman bisa, di mata kolega juga bisa. Karena nanti pun kalau ada sesuatu yang terkait dengan kelebihan kita, ini juga bisa memancing kita untuk lebih berkait ke budi-budi pada akhirnya ya, ke pendapatan kita, ke income kita sebagai orang yang ahli di bidang tersebut. Kenapa begitulah? Iya. Artinya sekali lagi kembali kepada diri kita ya. Jadi dengan bermodalkan mencerminkan karakter kita itu akan berpengaruh terhadap personal branding kita. Nah, Bu Ani bisa menambahkan nggak, katanya kalau bicara tentang personal branding ini ada kaitannya dengan komunikasi, dan kedua itu adalah
tidak boleh kita menipu gitu. Artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu yang palsu di dalamnya. Nah, kami persilakan Bu Ani untuk menjawabnya. Betul ya, terima kasih. Jadi personal branding itu memang harus dikomunikasikan ya. Jadi orang lain untuk tahu siapa dan bagaimana diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kelebihan kita, itu memang harus dikomunikasikan dengan baik. Sebab kalau tidak dikomunikasikan ya orang bagaimana tahu akan kita gitu kan. Adapun apa tadi yang kedua? Yang komunikasi dan palsu. Kepalsuan. Nah, Kepalsuan. jadi kalau kita mengomunikasikan itu kan kita mesti jujur ya apa adanya tentang diri kita, dalam artian oke, ini pencitraan, iya pencitraan, tetapi yang tanpa kebohongan. Jadi memang ini adalah aslinya kita. Kan tiap orang itu ada kelebihan kekurangan. Nah, menonjolkan kelebihan itu bukan berarti pembohongan ya. Jadi kita memang menunjukkan pada orang bahwa kita unggul di bidang ini sehingga nanti orang akan melihat kita sebagai apa, gitu. Iya, benar. Bukan berarti kesombongan juga ya. Bukan berarti kesombongan, jadi lebih ke ingin dikenal sebagai apa gitu lah. Jadi bukan berarti itu sombong tuh pamer-pamer gitu. Image lah ya, image orang akan kita tertanam tentang kita, yang image yang tertanam orang tentang kita itu apa. Nah, itu adalah personal branding. Jadi kita memang mengupayakan supaya kita dikenal orang itu sebagai apa sih gitu. Oke, artinya ini semua kembali kepada diri kita masing-masing ya. Jadi personal branding itu ya secara garis besar itu kembali kepada orang tersebut ya. Yang bisa menciptakan personal branding ya orang tersebut, bukan orang lain. Karena ini berkaitan dengan karakter, kemudian juga bicara tentang komunikasi yang baik, kemudian juga tidak ada kepalsuan di dalamnya atau lebih kepada jadilah diri sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara membangun personal branding. Ada yang bilang bahwa untuk bisa membangun personal branding kita itu kita harus tulis. Nah, ini seperti apa nih? Kita harus membuat kayak semacam tulisan-tulisan seperti apa keahlian kita. Artinya tadi sudah dikatakan oleh Pak Wahyu, ini di zaman sekarang itu masih relevan nggak kita menuliskan keahlian-keahlian kita dan orang-orang dikira nanti kita, makanya dikira kita sombong dan lain-lain. Ini kami persilakan dulu siapa? Jadi sebenarnya gini, kalau kita untuk personal branding kita juga nggak perlu harus vulgar gitu, nggak ya vulgar bahwa saya adalah orang yang ahli di bidang ini, nggak harus begitu. Sebenarnya hanya dengan misalkan ya orang itu memahami tentang dunia fashion misalnya, dengan dia banyak bicara tentang fashion, dia mengupas tentang dunia fashion, dia membicarakan tentang tren-tren fashion, kemudian bagaimana trik-trik dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah seolah itu memberikan informasi secara tidak langsung, dia memberikan informasi pada orang lain bahwa saya ahli di bidang ini, sehingga orang itu membacanya juga, dia itu bicara tentang fashion ini kok detail sekali ya, orang ini berarti ahli di bidang fashion, gitu sih sebenarnya. Jadi artinya tanpa kita harus kasih tahu kita keahliannya apa, cukup dengan kita membuat sebuah tulisan atau menjadi pembicara dalam acara-acara yang memang Nah, jadi pembicara di suatu acara, kemudian kasih caption di sana kan, misalkan berbicara tentang apa, kelihatan di sana dalam foto itu dia berbicara di depan, kemudian audiensnya banyak, terus mungkin kalau ada backdropnya mungkin nanti juga akan kelihatan itu bicara tentang apa, kelihatan dia jadi pembicara. Nah kan berarti orang ini mahir di bidang ini, ahli di bidang ini, kan gitu. Nah, kalau bicara tentang personal branding secara online dengan media sosial yang ada, nah Pak Wahyu bisa jelasin nggak? Ya, sebenarnya gini, membangun personal branding itu pertama adalah mengangkat potensi diri kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri dan jangan mengaku orang lain. Artinya kita apa adanya aja, kita mengkomunikasikan apa yang kita ahli di bidang itu. Jangan sampai kita ahli di bidang misalnya kayak Mas Dipo di bidang public speaking. Terus sebenarnya Mas Dipo mencoba merambah di bidang arsitektur atau desain atau IT yang Mas Dipo nggak punya keahlian, tapi seakan-akan Mas Dipo punya keahlian di bidang itu, sehingga menipu publik. Artinya begitu pas ada job atau ada
proyek di bidang itu, orang minta tolong Mas Dipo nggak bisa, kan kecewa mereka. Itu membangun komunikasi, itu tadi mengangkat kompetensi diri, kemudian membangun komunikasi di sini tidak harus melalui ngomong ya aku orang ini orang nggak perlu. Jadi kita cukup share foto yang terkait dengan kegiatan kita, terus kalau kita bisa menulis, kita tulis artikel, terus kalau kita ada penghargaan dari mana, kita share di situ. Itu salah satu upaya kita membuat personal branding. Terus ketiga konsisten. Ya. Terus jangan sampai pindah-pindah. Kadang ngomongin masyarakat, kemudian ngomongin anak, terus ngomongin psikologi, ngomongin keuangan. Akhirnya orang bingung, yuk bisanya apa sih? Kok semua dalam bisnis ya? Ya, termasuk dalam bisnis. Tapi mungkin nggak sih misalnya di apa? Ada orang gitu, dia bisnis batik gitu ya, kemudian juga dia terjun di bisnis kuliner. Nah, itu masih memungkinkan nggak? Memungkinkan saja. Kalau memang dua-duanya dijalani oleh dia, nggak apa-apa, dua-duanya dikomunikasikan juga bahwa dia itu memiliki bisnis kuliner dan batik, gitu. Nah, nanti apapun kegiatan dia itu bisa aja dikaitkan dengan kuliner dan batik, meskipun kegiatan berbeda. Tambahin hashtag di bawahnya tentang dia punya hashtag apa gitu ya untuk kuliner apa gitu sih. Ada yang bilang kalau misalnya kita nggak fokus, biasanya yang kita fokuskan itu malah sukses, yang nggak fokus itu malah ini. Itu betul apa salah? Iya, jadi kan orang itu biasanya kemampuan kan tidak cuma satu ya. Betul. Kemampuan kan bisa jadi orang itu banyak sekali. Tapi kalau nanti diangkat semuanya, itu jadi nggak kelihatan identitasnya. Spesifikasinya itu nggak jelas gitu, nggak kelihatan fokus orang ini bisa apa sih sebenarnya. Oh ini bisa. Nah itu bisanya ahli atau sekedarnya gitu loh, sehingga orang ragu. Baik, kita akan menyapa Mitra JC yang sudah bergabung bersama kita di sini. Ya, kita akan sama-sama telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nama saya Neni dari Bekasi. Iya, kalau boleh tahu, Neni sekarang Usaha saya saat ini menjual ketoprak di daerah Jakarta Utara. Saat ini banyak orang yang secara nggak sadar telah membentuk personal branding di media sosial dan memberikan dampak pada followernya dari pesan maupun konten yang diunggah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak dalam hal ini? Apakah proses dari terbentuknya personal branding merupakan suatu kesengajaan atau memang disadari oleh pelakunya? Dan satu lagi, Bang Dipo, apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nendi di Bekasi, nampaknya ada 3 pertanyaan yang mungkin kita harus jawab mungkin dengan singkat saja karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Mungkin saya ulang lagi pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk bisa meningkatkan personal branding kepada followers kita. Yang kedua adalah sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, apakah personal branding itu harus spesifikasi atau detail lah, unik. Nah, ini boleh dijawab mungkin Bu Ani atau Coach Wahyu dulu, kami persilakan. Ya, makasih Pak Nendi ya. Nendi di Bekasi. Ya, personal branding itu memang harus spesifikasi, Mas. Jadi kita angkat itu ke spesifikasi atau keunikan dari diri kita. Misalnya Mas Bendi ahli di dalam membuat ketoprak dan memasarkannya, itu aja. Jadi Mas Bendi komunikasikan dengan baik melalui media massa, share foto-foto yang terkait dengan ketoprak, ngomongin ketoprak, gagasan-gagasan tentang ketoprak. Kalau perlu buat tulisan tentang ketoprak dan masuk detailnya seperti apa. Di situ orang akan lama-lama, jika itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, continue dan persisten, itu orang akan menangkap bahwa tertanam di benak orang bahwa Mas Nendi adalah orang yang ahli ketoprak. Itu dari harus justru personal branding itu diambil dari spesifikasi ini, keunikan ini yang kita angkat, yang kita komunikasikan, yang kita tonjolkan kurang lebih gitu.
Mungkin ada saran nggak sih nonjolin gitu ketoprak apa? Oh iya, kalau mau menonjolkan ketoprak ya, ketoprak itu kan makanan khas ya, tradisional ya. Itu bisa bicara tentang filosofinya, Ya. bisa bicara Sejarah tentang ketoprak. sejarahnya, ya kan? Bisa juga bicara tentang kandungan gizinya. Banyak hal yang bisa dikupas dari ketoprak. Oke. Gitu. Kemudian nanti termasuk sekarang ini bagaimana cara mengemas ketoprak ini dari yang tradisional menjadi modern sehingga bisa nanti bisa Packagingnya lebih betul packaging bisa jadi ada ide-ide yang baru itu ditonjolkan saja tentang ketoprak, maka orang akan melihat oh orang ini keren nih kalau tentang ketoprak, pasti dia ahli ketoprak nih itu. Apalagi dia juga menampilkan tuh produk-produknya dia itu kan dengan yang unik-unik. Wah itu kalau orang itu pengen orang high class ya, kadang-kadang kan gini, kalau makanan tradisional itu yang ketoprak kan banyak dijualnya di pinggir jalan ya, jadi kesannya kan seperti makanan makanan murah, makanan yang tidak higienis. Nah tapi kan pengen juga dong kita misalkan mau menaikkan citra ketoprak seperti apa supaya orang-orang di high class itu juga bisa menikmati ketoprak. Nah otomatis kita kan bisa menyesuaikan dengan packagingnya, dengan mungkin ada Info, garnish kandungan gimana dan sebagainya itu. Nah itu nanti bisa gitu. Ya, ya. Baik. Kalau dia itu konsisten seperti itu, maka orang akan mengenal dia sebagai orang yang pakar di bidang ketoprak. Pertanyaan kedua seperti apa? Oh, tadi ya? Mengenai Sengaja tak sengaja. sengaja Oh, atau iya. tidak sengaja? Jadi bisa sih ya personal branding itu disengaja maupun tidak disengaja. Kalau yang tidak sengaja, kalau tidak sengaja itu biasanya gini. Sebenarnya dia itu yang penting dia itu suka share, suka tentang dunia fashion misalnya. Dia banyak share tentang fashion, banyak bicara tentang fashion. Tapi sebenarnya itu tidak ada niat saya pengen dikenal orang tentang ini enggak. Tapi pokoknya saya melakukan sesuatu yang saya suka. Tapi secara tidak dia sadari orang akan mengenal dia sebagai orang yang pakar di bidang fashion gitu kan. Tapi ada juga yang memang sengaja. Saya ingin dikenal orang sebagai orang yang ahli di bidang fashion. Maka saya akan bicara banyak tentang fashion. Karena apa? Karena bisnis saya fashion, misalnya gitu. Terus dengan dia banyak mengupas tentang dunia fashion, dia banyak menampilkan foto-foto tentang fashion juga, ide-ide dia kreatif, mungkin juga menulis dan sebagainya, orang akan mengenal dia itu. Jadi tercapai tujuannya memang untuk personal branding sebagai pakar di bidang fashion gitu. Jadi bisa sengaja, bisa enggak. Ya mungkin pertanyaan pertanyaan yang pertama tadi belum dijawab Pak, silakan. Yang mana ya? Yang Yang mengenai sosial media. sosial media, ya. Ya, Jadi follower. ya. Jadi nanti kalau untuk follower, apakah kan nanti akan mempengaruhi di followernya? Ya, pasti nanti konten-kontennya itu bisa berpengaruh pada followernya. Makanya gini, karena apalagi ini untuk orang-orang yang sudah punya banyak follower ya. Biasanya untuk orang-orang yang menjadi public figure itu mudah sekali untuk mengundang follower. Nah dia harus hati-hati sekali, nggak cuma public figure, sebenarnya semua orang juga harus hati-hati ya untuk di medsos ya. Apapun konten yang ada yang dia tampilkan itu nanti akan menjadi perhatian publik. Nah perhatian publik ini bisa jadi cuma sekedar dilihat, bisa jadi dicontoh kan itu. Kalau nanti dia memberikan sesuatu yang baik ya, contoh-contoh yang baik, nah orang akan mengesankan dia sebagai orang baik dan mungkin orang lain akan meniru kebaikan itu. Tapi kalau nanti dia itu ngomonginnya yang jelek-jelek, misalnya ya mengumpat-umpat ya di medsos, nah kan orang banyak yang membaca, banyak yang melihat apa yang dia lakukan di medsos, otomatis dia image orang terhadap dia itu kan jadi negatif. Itu secara tidak disadari oleh dia itu sudah langsung menghancurkan image orang tentang dirinya sendiri gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali gitu. Baik. Pokoknya kita akan menyapa kembali mitra JC yang bergabung hari ini. Yuk, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Nurma dari Marunda. Mau tanya dong, apa dan bagaimana mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding? Banyak orang yang berpikir bahwa personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu seperti selebritis, politikus, atau orang yang mempunyai karir dan jaringan networking yang luas.
Apakah sebenarnya memang seperti itu? Bagaimana tanggapan Bapak Wahyu? Saya minta tanggapannya. Ini Pak Wahyu aja Pak nih Wahyu ya. aja, Bu Ani enggak nih? Saya enggak nih. Iya, tapi sekira iya kayaknya dua-duanya ini Pak Wahyu dan Bu Ani ini ada dua pertanyaan. Ini berkaitan dengan personal branding, cara mengukur. Yang kedua adalah apa? Siapa aja sih? Iya, yang apakah melakukan branding itu hanya milik public figure saja, baik itu politikus ataupun Selebritis, artis atau selebriti. Nah, kami persilakan Pak Wahyu. Mungkin tadi Pak Wahyu udah pertanyaannya. Untuk Pak Wahyu kami persilakan. Nah, ya. Ya. Untuk mengukur personal branding, Bu, itu bisa dengan cara sederhana, bisa juga dengan cara yang rumit ya. Cara sederhana aja bisa seperti ini. Misalnya Ibu ingin kan personal branding kan melihat citra kita di mata orang lain kan. Gampang aja misalnya Ibu bisa tolong kerabat atau saudara Ibu, teman Ibu tuh melihat kira Ibu tuh oleh orang lain diciptakan sebagai siapa sih gitu. Misalnya seperti itu. Atau kita lihat Mas Dipo sendiri. Mas Dipo selama ini dikenal orang sebagai seorang presenter iya, public speaking iya, dan MC iya misalnya seperti itu. Nah, itu udah sebenarnya udah terbentuk personal branding di Mas Dipo itu. Jadi itu salah satu cara ngetes sederhananya ya. Nah, ambil sampai misalnya dari 10 orang itu yang sudah sudah menangkap Mas Dipo sebagai seorang presenter itu berapa orang. Nah, itu udah satu cara sederhana. Kalau cara rumitnya ya menggunakan research yang lebih serius. Artinya kita menggunakan metodologi kualitatif maupun kuantitatif. Kita gali secara statistika, secara kualitatif. Kalau perlu ya kita gali apa yang perlu ditambahkan dari personal branding tersebut, seperti itu kurang lebih. Iya, artinya kalau misalnya kita pengen tahu personal branding kita bisa ke Bintang Research. Bisa. Pengen tahu bisa. apa sih sebenarnya gitu. Atau mau kita mau bangun, karena saya ini punya banyak keahlian nih. Kenapa yang ingin saya tonjolkan? Nah, sebenarnya personal branding itu seperti hanya kita membangun brand suatu produk. Butuh berapa lama sih untuk kita mengetahui personal branding itu? Apanya, risetnya atau brandnya? Untuk personal brandingnya itu. Kalau risetnya nggak lama ya, paling sekitar 5 minggu udah cukup ya. Tapi kalau membangun merek ya lama. Merek lama. Karena membangun merek, membangun brand itu seperti halnya kita membangun produk ya. Itu butuh tergantung daya tangkap masyarakat seberapa cepat, ya kan? Bisa butuh bulanan, bisa tahunan, seperti itu. Dan lagi tergantung ini ya, kooperatif. Seberapa gencarnya juga. Gencar juga. Ya, itu kita tidak bisa memastikan, tapi biasanya orang-orang yang membutuhkan hal ini kurang lebih 5 minggu. Nah, mungkin terakhir mungkin ini karena waktu kita juga sangat terbatas, Coach Ani, mengenai personal branding, apakah hanya dimiliki oleh para public figure gitu ya, atau politikus, selebriti? Kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi personal branding itu sebenarnya itu semua orang itu bisa melakukan personal branding, dan disadari atau tidak itu semua orang itu punya ya atau memiliki itu. Jadi misalkan saja begini, kalau untuk selebritis, untuk politikus itu butuh pasti supaya dia dikenal. Kalau politikus kan nanti kan mengharapkan suara ya. Kalau artis kan juga nanti mengharapkan semakin dia terkenal kan harganya semakin bagus, rate-nya dia semakin bagus. Nah, kalau untuk yang lain gimana misalnya? Apakah orang biasa juga perlu melakukan personal branding? Ya, perlu. Misalnya gini, kita kalau misalkan di perumahan kita ya gitu ya, itu kan kita misalkan ada mau beli sesuatu gitu ya, mau beli barang, katakanlah mau beli makanan ya, di sana ada banyak makanan di pinggir jalan atau di pinggir komplek itu, tapi misalkan kita pengen makan bakso nih, kan kita pengen lihat bakso mana sih yang enak, yang recommended gitu kan. Nah, itu kan orang bisa tahu bakso yang recommended, orang merekomendasikan itu kan dari mengenal si tukang bakso itu sendiri. Tukang bakso ini, oh itu loh si enak, Pak itu loh bagus, si Pak X itu ya enak, kemudian juga orangnya ramah, terus higienis, harganya murah, halal, terjamin kayak gitu. Nah, itu kan sudah menjadi dia itu mungkin
tidak sengaja untuk membranding dirinya sebagai tukang bakso yang higienis, halal dan sebagainya, tapi karena dia itu menampilkan dirinya secara konsisten sebagai orang yang baik, yang ramah, kemudian tempatnya juga ditata rapi dan kebersihan dijaga terus-menerus, maka dia secara tidak langsung itu sudah membranding dirinya sehingga dikenal orang sebagai tukang bakso yang enak, higienis, halal terjamin kayak gitu. Iya. Baik. Jadi ya lagi-lagi sekali lagi bahwa memang untuk bisa membangun branding itu nggak harus public figure. Kita pun itu sebenarnya sebenarnya perlu ya. Iya. Sebaiknya kita jangan putus asa gitu. Memang walaupun memang public figure juga sangat berpengaruh, kita tidak bisa bohongi itu. Tapi persoalan kita bisa ya sangat, dan ini memungkinkan ya. Betul. Jadi gini, personal branding. Mohon maaf nih, kayak Odading Mang Oleh yang kemarin sempat viral itu kan juga salah satu. Iya betul. Orang biasa gitu kan? Iya, orang biasa. Tapi kemudian tiba-tiba mencuat. Nah, itulah kekuatan medsos ya. Kekuatan medsos itu begitu dahsyatnya. Kalau ada sesuatu yang jelek itu juga bisa langsung tercap jelek, sesuatu yang bagus bisa langsung mencuat. Kalau langsung bagus mah enaknya ya itu, jadi langsung mencuatnya itu terbantu sekali itu dengan medsos. Itu kabarnya tadi itu ya, yang Odading itu Mang Oleh itu antrian tuh sudah semakin panjang karena Pak orang kan jadi penasaran semuanya gitu loh. Dan di endorse juga sama artis-artis ya, public figure. Nah, dia itu kalau bisa mempertahankan branding dia itu, maka wah itu luar biasa bagus. Nanti pengaruhnya ke pundi-pundi itu loh. Otomatis ke Rizky kan semakin bagus misinya kan gitu. Karena personal branding memiliki nilai jual nilai tawar yang tinggi juga dalam proses penjualan produk ya. Ini ya. Dan itu sebagai endorse ya. Kayak kan selebritis kan suka ngasih paret nih, ayo mana produk Anda saya endorse sekian. Nah, itu tuh salah satu, semakin tinggi personal brandingnya si artis, semakin mahal bayarannya. Iya, betul. Lebih gitu. Baik. Coach Wahyu, Coach Ani, karena memang waktu kita juga sangat singkat sekali. Padahal baru aja kita mulai ya, tapi ya karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Yang Bang Dipo garis bawahi pada pertemuan kita hari ini mengenai personal branding mitra JIC. Yang pertama, bahwa untuk menciptakan personal branding yang baik dan benar, kita harus perhatikan yang pertama, tonjolkan karakter dan keahlian kita kepada publik agar dikenal. Yang kedua, komunikasi dengan baik dan jelas ya. Yang ketiga adalah jangan memalsukan segala sesuatu. Jadilah diri sendiri, membuat tulisan-tulisan juga tentang keahlian-keahlian kita, mungkin artikel atau semacam podcast, YouTube, nggak harus bentuk tulisan ya berarti ya. Betul. Yang keempat, bangun keberadaan kita secara online dengan kita terjun di sosial media. Dan terakhir adalah senantiasa belajar terus menerus ya, karena jangan merasa puas gitu ya, kita harus senantiasa banyak belajar. Oke, terima kasih Coach Ani, Coach Wahyu sudah berbagi bersama kita hari ini dalam program JIC Business Coaching edisi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan di jam yang sama, dan di hari Rabu jam 10 pagi tentunya kita akan membahas seputar persoalan-persoalan tentang marketing research. Nah, untuk mitra JIC yang ingin mengetahui seperti apa Bintang Research, jangan lupa untuk follow IG-nya bintang.research, dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bintang Research ya. Jangan lupa di komen, di like juga video kita ya, biar syiar kita ini bisa luaskan sama pendengar-pendengar yang lain. Jangan lupa dibagikan juga kepada teman-teman dan rekan bisnis Anda. Siapa tahu rekan bisnis Anda membutuhkan riset kami agar usahanya semakin jaya gitu ya. Apalagi di musim-musim pandemi seperti ini momen banget nih mitra JC untuk kita bisa mengevaluasi dan mengetahui seperti apa marketing yang baik untuk kita lakukan bersama. Sekali lagi terima kasih Coach Ani, Coach Wahyu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Saya Dipo Usman, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.